Ada rahasia yang lebih halus daripada angin, lebih lembut daripada embun pagi, dan lebih dalam dari samudra. Rahasia itu adalah kehendak Allah dalam memilih siapa yang Ia izinkan mengenalnya. Tak setiap mata bisa melihat, tak setiap telinga mampu mendengar, dan tak setiap hati dapat merasa. Sebab makrifat bukan hasil dari kerja keras seorang hamba, tapi buah dari kehendak Sang Pencipta. Kau boleh menghabiskan malam-malam panjang dalam sujud, meneteskan air mata dalam doa yang tak henti, berpuasa menahan lapar demi cintanya, tapi jika Allah belum berkehendak membuka tirai pengenalan, maka semua itu hanyalah bayangan dari perjalanan yang belum sampai. Sebab makrifat bukan hasil dari banyaknya amal, tapi karunia yang datang dari kelembutan kasih-Nya. Kadang, yang paling sedikit amalnya justru lebih dalam hatinya. Yang tak pandai bicara tentang Allah, justru yang paling mengenal Allah di sunyi hatinya. Yang tak dikenal di bumi, justru disebut-sebut di langit. Karena Allah tidak menilai seberapa banyak engkau menunduk, tapi seberapa jujur engkau menyerahkan diri kepadanya. Ada orang yang hidup dalam ketaatan, tapi hatinya masih merasa, aku. Ia masih merasa dirinya pemilik amal, seolah-olah surga bisa dibeli dengan hitungan rakaat dan tasbih. Ia menghitung pahala seperti pedagang menghitung untung. Padahal, bagi Allah, semua itu tidak bernilai jika di dalamnya masih ada rasa kepemilikan, jika hati belum kosong dari aku dan milikku. Sebaliknya, ada seorang yang amalnya sedikit, bahkan mungkin tampak hina di mata manusia. Tapi dalam hatinya, tak tersisa sedikit pun rasa aku. Ia merasa tidak layak, namun itulah yang membuatnya dekat. Ia merasa hina, tapi di hadapan Allah justru mulia. Ia merasa kosong, tapi disitulah Allah menanamkan cahaya. Makrifat itu bukan datang dari banyaknya amal, tapi dari kebersihan hati yang Allah pilih. Hati yang Allah pandang sekali, lalu ia berkata, aku ingin dikenali di dalam hati ini. Maka sejak saat itu, seluruh kehidupan orang itu berubah. Ia tidak lagi beramal untuk pahala, tapi karena cinta. Ia tidak lagi takut neraka, tapi takut kehilangan Allah. Ia tidak lagi berharap surga, tapi berharap Allah ridha. Di jalan menuju makrifat, amal hanyalah sarana. Ia seperti daun yang tumbuh karena akar, tapi bukan akar itu sendiri. Amal adalah gerak tubuh, tapi makrifat adalah gerak hati. Engkau bisa memaksa tubuh untuk rukuk dan sujud, tapi engkau tak bisa memaksa hati untuk mengenal Allah. Hanya Allah yang dapat menyalakan cahaya itu di dalam dirimu. Dan ketika Allah telah menghendaki, segalanya menjadi mudah. Satu pandangannya lebih kuat dari 1000 amal. Satu sentuhan kasih-Nya lebih besar dari segala pengorbananmu. Kadang, Allah memilih orang yang paling tidak terduga. Orang yang mungkin dulu jauh dari ketaatan, tapi tiba-tiba hatinya dibuka selebar langit. Ia menangis tanpa sebab, ia merindu tanpa nama. Hatinya bergetar tiap kali mendengar nama Allah, meski belum lama mengenalnya. Itulah tanda, Allah telah memilihnya. Karena yang mengenal Allah bukanlah yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling lembut hatinya. Bukan yang paling fasih lidahnya menyebut nama Allah, tapi yang paling tulus memanggil nama itu dalam kesendirian. Ada rahasia besar dalam makrifat, bahwa tidak ada satupun yang bisa mencapai Allah kecuali karena Allah sendiri. Semua jalan menujunya adalah karunia-Nya. Bahkan keinginanmu untuk mengenalnya pun, itu bukan milikmu. Itu adalah kehendak Allah yang bersemayam di dalam dirimu. Sungguh, betapa indahnya rahasia ini. Ketika seorang hamba menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah undangan dari Allah untuk mengenalnya, maka tak ada lagi kesedihan. Ujian menjadi jalan menuju makrifat. Luka menjadi pintu menuju cinta. Bahkan dosa menjadi sebab kerendahan. Hati yang membuatnya kembali kepada Allah dengan air mata yang jujur. Allah tidak melihat siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling jujur dalam mengakui bahwa dirinya tidak berdaya tanpa Allah. Ada kalanya engkau merasa bahwa amalmu sedikit, bahwa hidupmu tak sebaik orang lain. Engkau melihat mereka begitu rajin beribadah, begitu dekat dengan masjid, begitu lembut tutur katanya. Sedang engkau, masih sering jatuh, masih sering lupa. Tapi tahukah engkau, kadang Allah menyembunyikan cahaya makrifat di dalam hati yang rusak agar orang itu belajar merendah. Allah mencintai hati yang remuk karena rasa bersalah, karena disitulah kesempurnaan hamba tampak. Yang merasa banyak amal, seringkali jauh dari makrifat karena merasa cukup. Tapi yang merasa tak punya apa-apa, justru mendekat karena hatinya kosong dan siap diisi. Jangan bandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Allah punya cara yang berbeda untuk setiap jiwa yang Ia cintai.
Ada yang dipilih lewat ibadah panjang, ada yang dipilih lewat sakit yang tak sembuh-sembuh. Ada yang dipilih lewat kehilangan, ada yang dipilih lewat kesepian. Semua jalan berbeda, tapi tujuannya satu, agar engkau mengenal Allah dalam bentuk cinta yang paling murni. Makrifat adalah saat engkau berhenti mencari Allah di luar dirimu, dan mulai menemukannya di dalam napasmu sendiri. Ia bukan di langit, bukan di bumi, tapi di antara detak hatimu yang berbisik lirih setiap kali engkau menyerah. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya tanpa suara, tanpa kata, tapi engkau merasa begitu dekat. Amal hanyalah langkah kaki, tapi makrifat adalah perjalanan jiwa. Amal membuatmu sampai di pintu, tapi makrifat membuatmu masuk ke dalam rumahnya. Dan tak ada yang bisa membuka pintu itu kecuali tuan rumah sendiri. Maka siapa yang mengenal Allah, ia bukan orang yang mengetuk dengan keras, tapi orang yang sabar menunggu pintu dibukakan. Seringkali manusia salah paham. Mereka mengira makrifat hanya milik para sufi besar, para ulama agung, para ahli ibadah yang hidup dalam keheningan. Padahal, Allah bisa menanamkan makrifat kepada siapapun yang ia kehendaki, bahkan kepada seorang yang dulu hidup jauh dari kebaikan. Betapa banyak orang yang hidup dalam gelap, tapi tiba-tiba disinai cahaya tanpa sebab. Ia menangis karena merasa disapa. Ia merasakan cinta yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal, hatinya telah berubah. Dan perubahan itu bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, tapi karena Allah berkehendak begitu. Begitulah Allah, yang memilih tanpa alasan manusiawi. Ia memilih karena cinta, ia memilih karena ingin dikenal. Dan ketika Allah ingin dikenal olehmu, maka segala hal di dunia akan diarahkan untuk menuntunmu ke sana. Mungkin engkau pernah bertanya, mengapa aku yang dipilih? Padahal aku penuh dosa, tapi justru karena itu engkau dipilih. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya tak terbatas oleh kesucian amal. Ia ingin membuktikan bahwa rahmat-Nya bisa mencapai siapapun, bahkan yang paling rendah sekalipun. Makrifat bukan tanda engkau hebat, tapi tanda Allah begitu penyayang. Engkau bukan yang menemukan Allah, tapi Allah yang menemukanmu. Engkau bukan yang datang, tapi Allah yang menarikmu mendekat. Dan ketika kau sadar akan hal ini, maka semua keangkuhan hilang. Kau tak lagi merasa lebih baik dari siapapun. Kau hanya merasa bersyukur karena Allah masih mengingatmu di antara jutaan jiwa yang mungkin lebih layak. Di hadapan Allah, semua amal adalah fana. Yang kekal hanyalah kasih-Nya. Maka jangan tertipu oleh panjangnya sujudmu, jangan sombong karena banyaknya zikirmu. Sebab bisa jadi, seseorang yang hanya meneteskan satu air mata karena Allah, lebih dicintai daripada 1000 rakaat tanpa hati. Amal adalah wujud cinta, tapi makrifat adalah kesadaran cinta itu sendiri. Amal tanpa makrifat adalah tubuh tanpa ruh. Tapi makrifat tanpa amal juga seperti ruh tanpa gerak. Maka keduanya saling melengkapi, namun akar dari semuanya tetaplah kehendak Allah. Ada orang yang hidup dalam amal tapi hatinya tertutup. Ada pula yang hidup dalam keterbatasan amal tapi hatinya terbuka lebar. Yang pertama sibuk membangun istana amal, yang kedua sibuk membersihkan debu di hatinya agar cahaya bisa masuk. Dan ketika cahaya itu masuk, seluruh hidupnya berubah menjadi ibadah, meski ia tidak banyak melakukan ritual. Setiap nafasnya menjadi zikir, setiap langkahnya menjadi doa, setiap diamnya menjadi penghambaan. Inilah tanda orang yang Allah beri makrifat. Ia tidak lagi sibuk mencari tanda cinta Allah, karena cintanya sudah menjadi tanda itu sendiri. Makrifat juga membuat seseorang tidak lagi menilai hidup dengan ukuran dunia. Ia tidak iri kepada orang yang kaya, tidak marah pada yang berbuat zalim, tidak sombong pada yang memuji. Hatinya damai karena tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Makrifat membuat seseorang berjalan di atas dunia tapi tidak terikat padanya. Ia tidak takut kehilangan, karena tahu bahwa tak ada yang benar-benar miliknya. Ia tidak menyesali masa lalu, karena tahu bahwa semua adalah rencana lembut Allah untuk menuntunnya sampai kepada pengenalan. Dan bila engkau telah sampai pada titik itu, engkau akan mengerti, tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Engkau tak lagi mengandalkan amal, karena kau tahu bahwa amalmu pun terjadi karena Dia. Engkau tak lagi mengandalkan dirimu, karena dirimu hanyalah cermin tempat Allah menampakkan kehendak-Nya. Makrifat adalah ketika seorang hamba berhenti mencari jalan, karena ia menyadari bahwa jalan itu sendiri adalah Allah yang membimbing langkahnya. Maka jangan berputus asa jika amalmu terasa sedikit.
Jangan merasa rendah karena belum bisa menjadi seperti orang lain. Mungkin engkau sedang berada di jalan yang Allah pilihkan agar kau mengenalnya lebih dalam. Karena Allah tidak melihat banyaknya amalmu, tapi keikhlasan hatimu untuk menyerah kepadanya. Jika Allah menghendaki engkau mengenalnya, maka segala sesuatu dalam hidupmu akan diarahkan menuju itu. Luka, kehilangan, kesepian, bahkan dosa, semua akan menjadi pintu menuju kesadaran. Karena rahmat Allah tak pernah datang dari satu arah saja. Maka tenanglah, wahai hati yang sedang mencari. Jangan khawatir jika langkahmu terlatih, jika amalmu terasa sedikit. Sebab Allah tidak memilih berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan kehendak. Dan jika engkau telah dikehendaki, tak ada yang bisa menghalangimu dari pengenalan itu. Makrifat bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang sejati. Hidup yang bukan lagi tentang aku, tapi tentang Dia. Tentang bagaimana segala sesuatu di dunia hanyalah cermin yang memantulkan keindahan Allah. Dan disitulah engkau akan mengerti, bahwa seluruh perjalanan, sejak awal hingga akhir, bukan tentang engkau mencari Allah. Tapi tentang Allah yang perlahan-lahan memperkenalkan dirinya kepadamu, dengan cara yang paling lembut, paling indah, dan paling tak terduga. Ketika Allah telah memilih seorang hamba untuk mengenalnya, seluruh hidupnya berubah tanpa ia sadari. Jalan yang dulu terasa acak, kini tampak seperti benang halus yang disusun oleh tangan kasih-Nya. Setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, menjadi cermin tempat wajah Allah terpantul. Ia tak lagi mempersoalkan mengapa ini terjadi, mengapa itu datang. Sebab dalam kedalaman makrifat, tak ada lagi mengapa. Yang ada hanya, karena Allah menghendaki. Hamba yang telah disentuh cahaya makrifat tidak menjadi lebih banyak bicara, justru lebih banyak diam. Sebab ia tahu, tak ada satu kata pun yang mampu menggambarkan hakikat yang telah ia rasa. Lidahnya tak lagi ingin menjelaskan, karena hatinya telah mengerti tanpa perlu kata. Ia memandang segala sesuatu dengan pandangan yang baru, bukan lagi dari kaca dunia, tapi dari kaca cinta. Makrifat membuatnya lembut. Ia tidak lagi mudah menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia melihat manusia bukan dari amalnya, tapi dari rahasia yang mungkin Allah sembunyikan di baliknya. Ia tahu bahwa yang tampak buruk bisa jadi menyimpan cinta yang dalam, dan yang tampak suci belum tentu mengenal Allah. Karena Allah tidak dapat diukur dari tampilan. Ia bersemayam dalam hati, di tempat yang tak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Ketika seseorang telah mengenal Allah, ia akan merasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Segalanya terasa baru, seolah dunia yang ia lihat sebelumnya hanyalah bayangan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kesibukan mengejar bentuk, bukan makna. Ia menyembah dalam gerak, tapi belum dalam kesadaran. Kini, setiap sujudnya menjadi kejatuhan yang tulus, setiap doa menjadi tangisan yang tak mencari jawaban, hanya ingin didengar. Hamba yang dipilih untuk makrifat tidak selalu diberi kemudahan. Justru seringkali ia dibimbing lewat kepedihan. Sebab hanya hati yang hancur yang mampu menampung cahaya dengan sempurna. Ketika hati retak oleh ujian, sinar kasih Allah menyelinap masuk dari celah-celah itu. Ia tak lagi melihat penderitaan sebagai kutukan, tapi sebagai pertemuan. Di sanalah ia belajar bahwa Allah tak selalu datang lewat kegembiraan. Kadang ia datang lewat kehilangan agar engkau tak lagi bergantung pada dunia. Ada kalanya Allah menguji dengan panjangnya kesendirian. Engkau mungkin merasa dijauhkan dari manusia, dari sahabat, bahkan dari cinta yang dulu kau anggap tak tergantikan. Semua itu agar engkau kembali menengok ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah Allah menunggu, di tempat yang paling sepi, di dalam hatimu yang kau abaikan selama ini. Makrifat tidak membuat seseorang sombong dengan pengetahuannya. Justru sebaliknya, ia semakin merasa bodoh. Sebab semakin banyak ia mengenal Allah, semakin ia tahu bahwa dirinya tak tahu apa-apa. Setiap kali Allah membuka satu rahasia, terbuka pula 1000 rahasia lain yang membuatnya tunduk. Ia tak lagi ingin menjadi orang yang tahu, tapi orang yang sadar. Dan kesadaran itu melahirkan kerendahan hati yang tak dibuat-buat. Ia bisa berjalan di antara manusia tanpa merasa lebih tinggi. Ia menatap setiap orang dengan pandangan kasih, sebab ia tahu, setiap jiwa sedang menempuh jalannya sendiri menuju Allah. Tak ada yang lebih cepat atau lebih lambat, karena setiap langkah telah ditetapkan oleh Yang Maha Menuntun. Ketika Allah menghendaki makrifat, Dia menyiapkan jalan yang sesuai bagi hamba itu. Bagi sebagian orang, jalan itu berupa keindahan, bagi sebagian lain berupa luka.
Ada yang dibuka matanya lewat ilmu, ada yang dibuka hatinya lewat kehilangan. Allah tahu cara terbaik untuk mengetuk hati setiap hamba, sebab Ia adalah pencipta hati itu sendiri. Maka jangan iri melihat orang yang tampak tenang dalam ibadahnya, dan jangan merendahkan yang masih tersesat. Sebab bisa jadi yang tampak tersesat itu sedang dalam perjalanan yang lebih dalam menuju makrifat. Allah membentuk setiap hati dengan cara yang unik, dan tiada satupun jalan yang lebih mulia dari yang lain jika semuanya menuju Allah. Makrifat membuat seorang hamba tidak lagi sibuk menilai amalnya sendiri. Ia berhenti bertanya, apakah ini diterima? Apakah aku sudah cukup? Karena ia tahu, tidak ada yang cukup di hadapan Allah. Yang membuat amal diterima bukan banyaknya, tapi kasih Allah yang berkenan menerimanya. Maka ia beramal bukan karena ingin diterima, tapi karena tak sanggup menolak panggilan cinta. Hamba yang mengenal Allah akan beramal bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Ia berzikir bukan karena takut dosa, tapi karena ingin mengingat kekasihnya. Ia bersujud bukan karena perintah, tapi karena hatinya tak tahan berdiri terlalu lama di hadapan kebesaran. Ia menjadi hamba yang tidak digerakkan oleh ancaman dan iming-iming, tapi oleh cinta yang tulus. Makrifat menjadikan hidup terasa ringan. Bukan karena beban hilang, tapi karena maknanya berubah. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya ia pandang sebagai kasih Allah dalam bentuk yang berbeda. Ia tak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginannya, karena ia tahu Allah lah yang lebih tahu. Ia hanya mengalir bersama kehendaknya, seperti daun yang mengikuti arus sungai tanpa melawan. Dalam keadaan seperti itu, doa pun berubah makna. Ia tak lagi memaksa Allah untuk mengabulkan, tapi hanya ingin berbicara kepadanya. Ia tidak lagi mengadu untuk mengubah nasib, tapi untuk melunakkan hatinya di hadapannya. Ia tahu bahwa setiap doa sudah didengar bahkan sebelum bibirnya bergerak, karena Allah lebih dekat dari pikirannya sendiri. Makrifat juga membuat seseorang melihat dunia dengan cara yang tenang. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena ia menemukannya di dalam. Ia tidak takut kehilangan, sebab ia telah menemukan yang tak mungkin hilang. Ia tidak merasa kesepian, sebab Allah menjadi teman yang selalu ada, bahkan dalam diam yang paling panjang. Makrifat bukan sekadar pengetahuan, tapi rasa. Ia tidak bisa diajarkan oleh guru, hanya bisa ditumbuhkan oleh Allah di hati yang bersih. Seorang guru bisa menunjukkan arah, tapi hanya Allah yang bisa menyalakan cahaya. Maka, bila engkau telah merasa dipanggil untuk mengenalnya, jangan berpikir bahwa itu karena usahamu. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu dengan lembut. Dan jika suatu saat engkau merasa jauh dari Allah, jangan berputus asa. Kadang Allah menyembunyikan dirinya bukan karena ia marah, tapi karena ia ingin engkau lebih rindu. Seperti matahari yang bersembunyi di balik awan agar bumi belajar menunggu cahaya. Jarak itu bukan hukuman, tapi panggilan yang lebih dalam. Hamba yang makrifat akan terus berjalan meski dalam gelap. Ia tak membutuhkan tanda-tanda luar, karena hatinya sudah yakin. Ia tahu bahwa meski tak merasakan kehadiran Allah, Allah tetap ada. Ia hidup dalam keyakinan, bukan perasaan. Sebab perasaan bisa berubah, tapi hakikat Allah tak pernah berubah. Makrifat juga mengajarkan kesabaran yang tidak dibuat-buat. Ia sabar bukan karena menahan diri, tapi karena memahami. Ia tahu bahwa setiap detik adalah bagian dari rencana Allah. Ia tidak tergesa, tidak gelisah. Ia tahu bahwa apapun yang Allah tulis, pasti datang pada waktu yang paling tepat. Maka ia berjalan dengan langkah tenang, menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Menentukan. Dan di puncak makrifat, seorang hamba akan kehilangan rasa ingin memiliki. Ia tidak lagi berkata, ini milikku, atau itu milikku. Karena ia tahu, tak ada yang benar-benar miliknya. Segalanya adalah pinjaman dari Allah. Bahkan dirinya sendiri bukan miliknya. Maka ia melepaskan dengan ringan, mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa berharap kembali. Dalam makrifat, cinta kepada Allah menjadi seperti napas, tidak terasa, tapi selalu ada. Ia tidak lagi perlu mengekspresikannya dengan kata, karena seluruh hidupnya sudah menjadi ekspresi itu. Ia bekerja karena cinta, ia berbuat baik karena cinta, ia memaafkan karena cinta. Ia tidak menuntut balasan, karena cinta sejati tidak pernah meminta apapun selain kesempatan untuk terus mencintai. Hamba yang makrifat juga tidak lagi takut mati. Baginya, kematian bukan perpisahan, tapi pulang. Ia menantinya bukan dengan cemas, tapi dengan rindu. Ia tahu, di balik tirai kematian,
ada pelukan kasih yang selama ini ia cari. Maka ia menjalani hidup dengan tenang, karena tahu bahwa setiap detik mendekatkannya kepada yang dicintainya. Dan bila engkau melihat seseorang yang wajahnya tenang meski hidupnya sulit, yang hatinya damai meski dunia menolak, mungkin ia telah diberi sedikit rasa makrifat. Ia tidak perlu banyak bicara tentang Allah, karena Allah telah berbicara lewat ketenangannya. Ia tidak perlu menunjukkan kesalehan, karena hatinya sudah menjadi bukti paling jelas dari kehadiran Allah. Makrifat adalah perjalanan menuju ketiadaan diri. Di sana, yang ada hanya Allah. Engkau tak lagi melihat, aku beriman, aku beramal, aku mengenal. Semuanya lenyap menjadi Allah yang memberi iman, Allah yang menggerakkan amal, Allah yang memperkenalkan dirinya. Dan di saat itu, engkau benar-benar menjadi hamba. Tidak ada kebanggaan yang tersisa. Tidak ada perasaan lebih tinggi. Yang ada hanya keheningan yang indah, di mana engkau tahu, segalanya berasal darinya, dan kepadanya pula semuanya kembali. Maka jika Allah menghendaki engkau menjadi makrifat kepadanya, bersyukurlah. Sebab itu berarti Allah telah memilihmu untuk mengenal cinta dalam bentuk yang paling suci. Bukan cinta yang dimulai oleh manusia, tapi cinta yang dimulai oleh Allah sendiri. Dan saat cinta itu tumbuh, dunia tidak lagi sama. Segala sesuatu menjadi ayat, setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap nafas menjadi zikir. Engkau hidup dalam dunia yang sama, tapi dengan pandangan yang berbeda. Dunia tidak lagi mengikatmu, karena hatimu telah terikat pada sesuatu yang lebih tinggi, pada Dia yang menjadi sebab segala sebab. Makrifat adalah karunia yang tidak bisa dibeli dengan amal, tapi bisa dijaga dengan kerendahan hati. Maka siapapun yang merasa telah mengenal Allah, hendaknya lebih tunduk, lebih lembut, lebih penuh kasih. Sebab tanda seorang yang mengenal Allah bukan banyaknya kata, tapi damainya jiwa. Dan ketika engkau telah sampai pada pemahaman itu, engkau akan mengerti, seluruh perjalanan hidupmu hanyalah Allah yang sedang memperkenalkan dirinya kepadamu, langkah demi langkah, melalui suka dan duka, lewat manusia, waktu, dan segala kejadian. Hingga suatu saat, engkau berhenti mencari karena telah menemukan, berhenti bertanya karena telah yakin, berhenti merasa karena telah fana di dalam kehendaknya. Disitulah makrifat sejati lahir, ketika yang tinggal hanya Allah. Ketika hati telah mencapai makrifat, dunia menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi tampak sebagai ruang penuh hiruk-pikuk dan ambisi, melainkan ladang rahasia di mana kasih Allah menumbuhkan segala sesuatu. Hamba yang telah mengenal Allah melihat dunia bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin yang memantulkan keindahan Sang Pencipta. Ia tidak menolak dunia, tetapi tidak pula diperdaya olehnya. Ia berjalan di tengahnya tanpa tenggelam, seperti perahu yang mengapung di atas lautan. Air menyentuhnya, tapi tidak menenggelamkan. Hati yang telah disentuh makrifat tidak lagi bergetar karena pujian, dan tidak pula hancur karena celaan. Ia telah menemukan pusatnya di dalam Allah, bukan di luar diri. Pujian hanyalah suara angin, dan celaan pun sekadar gema yang lewat. Ia tidak hidup untuk dilihat, tidak juga untuk disanjung. Ia hidup untuk menunaikan kehendak Allah, sekecil apapun itu. Setiap langkahnya bukan lagi untuk membangun citra, tapi untuk menunaikan amanah keberadaan. Dalam hatinya ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Orang yang melihatnya mungkin tak mengerti mengapa ia bisa tenang di tengah badai, tersenyum di tengah kehilangan, dan bersyukur di tengah luka. Tapi ketenangan itu bukan hasil latihan, melainkan hasil penyerahan. Ia tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam genggaman Allah, maka untuk apa resah? Ia tahu bahwa tak ada satupun daun yang jatuh tanpa izinnya, maka bagaimana mungkin ia takut pada takdir? Hamba yang makrifat tidak lagi melihat kehidupan sebagai ujian yang menakutkan, melainkan sebagai ruang pertemuan dengan kehendak Allah. Ia tidak bertanya, mengapa aku diuji, tapi apa yang Allah ingin aku pahami dari ini. Ia tidak menolak kesakitan, sebab di balik sakit selalu ada rahmat yang menunggu untuk disingkapkan. Ia tidak menolak kegagalan, karena tahu setiap kegagalan hanyalah cara Allah menyingkirkan sesuatu yang tidak lagi perlu. Makrifat mengubah cara seseorang merasakan waktu. Ia tidak terburu-buru, karena percaya setiap detik adalah bagian dari skenario ilahi. Ia tidak menyesali masa lalu, karena tahu bahwa semua itu adalah langkah menuju pengenalan. Ia juga tidak cemas akan masa depan, karena masa depan bukan miliknya untuk dikendalikan. Ia hanya hidup di saat ini, di detik ini, di hadapan Allah. Hamba yang telah mengenal Allah mulai memahami makna sabar yang sejati. Ia tidak sekadar menahan diri dari amarah,
tapi menenangkan hati dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi memohon agar penderitaan segera berlalu, melainkan agar hatinya tetap lembut dalam menghadapinya. Ia tahu bahwa kesabaran bukan menunggu akhir, melainkan menemukan Allah di tengah-tengah proses. Dan di dalam dirinya tumbuh pula syukur yang tak terputus. Ia bersyukur bukan hanya ketika mendapatkan, tapi juga ketika kehilangan. Sebab kehilangan adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang di hatinya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ia bersyukur bukan hanya ketika diberi, tapi juga ketika ditahan, karena penundaan dari Allah pun adalah bentuk cinta yang tersembunyi. Makrifat menumbuhkan rasa kasih kepada sesama. Hamba yang telah mengenal Allah melihat setiap orang sebagai cermin yang membawa rahasia. Ia tidak lagi mudah membenci, karena ia tahu setiap jiwa diciptakan dari sumber yang sama. Ia tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, tapi dengan doa. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena memahami bahwa semua manusia hanyalah alat yang digunakan Allah untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Ia memandang dunia dengan mata kasih. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai lawan, tapi sebagai saudara dalam perjalanan yang panjang menuju Allah. Ia tidak membeda-bedakan antara yang taat dan yang lalai, karena ia tahu, semuanya sedang digerakkan oleh tangan yang sama. Yang satu mungkin sudah sampai, yang lain masih mencari, tapi keduanya tetap berada di dalam kasih Allah. Hamba yang makrifat tidak lagi memperjuangkan ego. Ia tidak butuh benar di mata manusia, karena ia hanya ingin benar di hadapan Allah. Ia tak lagi membela dirinya, sebab ia tahu dirinya hanyalah bayangan. Ia tidak mengumpulkan pengikut, tidak mencari pengakuan. Ia berjalan dalam kesunyian, tapi kehadirannya meneduhkan banyak hati. Dan bila engkau berbicara dengannya, engkau akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kehangatan yang menembus batin. Ia berbicara tanpa ingin meyakinkan, tapi kebenaran keluar dari lisannya karena jiwanya telah dipenuhi cahaya. Ia tidak mengajarkan dengan banyak kata, tapi dengan kehadirannya. Hati yang makrifat mudah menangis, bukan karena lemah, tapi karena peka. Ia menangis bukan hanya karena kesedihan, tapi karena kasih yang terlalu dalam untuk ditampung. Kadang ia menangis saat melihat daun jatuh, burung terbang, atau anak kecil tertawa, karena semuanya mengingatkannya pada Allah. Dunia menjadi kitab yang terus terbuka baginya, setiap hal menjadi ayat yang menuntun pada cinta. Dalam kesunyian, hatinya berbisik lembut, segalanya adalah engkau. Ia melihat Allah dalam setiap peristiwa, dalam setiap wajah, dalam setiap hembusan angin. Tak ada ruang kosong dari kehadirannya. Bahkan dalam dosa, ia melihat kasih yang menyadarkan. Dalam kegagalan, ia melihat bimbingan. Dalam kelelahan, ia menemukan panggilan untuk kembali beristirahat. Di hadapannya, hamba yang makrifat tidak lagi takut akan penilaian manusia. Ia tidak takut dicela, tidak pula bangga dipuji. Ia hidup di bawah pandangan Allah saja. Apapun yang orang katakan, hatinya tetap tenang, karena ia tahu siapa yang menjadi saksi sejatinya. Ia tidak butuh pembelaan, karena ia merasa cukup dengan Allah sebagai pelindungnya. Makrifat juga membuat seseorang menjadi ringan memberi. Ia memberi bukan karena ingin dianggap dermawan, tapi karena hatinya tak tahan melihat kekurangan. Ia tahu bahwa apapun yang ia miliki hanyalah titipan. Maka ia tidak menahan, tidak menghitung, tidak menunda. Ia memberi karena ingin mengikuti sifat Allah yang maha memberi. Ia tidak iri kepada yang lebih kaya, karena ia tahu setiap rezeki punya jalan dan waktu sendiri. Ia tidak sombong atas nikmat yang dimilikinya, karena tahu semua itu bisa dicabut sekejap bila Allah menghendaki. Ia tidak tamak, karena merasa cukup. Dan kecukupan itu bukan karena banyaknya harta, tapi karena hatinya telah kenyang oleh kehadiran Allah. Hamba yang makrifat pun tidak takut miskin, karena tahu bahwa yang memberi rezeki bukan manusia. Ia tidak khawatir akan esok, karena Allah sudah lebih dulu di sana. Ia tidak menggantungkan diri pada makhluk, karena hatinya telah berlabuh pada Sang Khalik. Maka ia hidup dengan ringan, sederhana, tapi damai. Ciri lain hati yang makrifat adalah kejujuran yang murni. Ia tidak berpura-pura di hadapan manusia, sebab yang terpenting baginya adalah kejujuran di hadapan Allah. Ia tidak mencari simpati dengan kesalehan palsu, karena ia tahu Allah melihat yang tersembunyi di balik wajah. Ia jujur dalam cinta, dalam amal, dalam kekurangan. Ia lebih memilih dihakimi manusia daripada menipu Allah dengan topeng kesucian. Hamba yang makrifat tidak lagi terikat pada hasil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh,
tapi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak kecewa bila gagal, karena ia tahu kegagalan hanyalah bentuk lain dari keberhasilan yang belum waktunya. Ia tidak terlalu gembira saat berhasil, karena tahu semua itu pun berasal dari Allah. Ia berjalan di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi dalam bahagia, tidak terlalu dalam duka. Makrifat juga melahirkan rasa malu yang lembut. Ia malu bukan karena takut dihukum, tapi karena tahu betapa banyak kasih Allah yang ia abaikan. Ia malu karena menyadari betapa sering ia lalai, sementara Allah tak pernah berhenti menuntunnya. Rasa malu itu membuatnya semakin lembut dalam ibadah, semakin tulus dalam sujud. Ia tidak ingin dikenal karena kebaikan, hanya ingin dikenang oleh Allah karena kerendahan hatinya. Hamba yang makrifat juga tidak lagi berdebat soal kebenaran. Ia tahu bahwa kebenaran Allah terlalu luas untuk dikurung dalam pendapat. Ia memilih diam daripada memperuncing perbedaan. Ia lebih sibuk memperbaiki hatinya sendiri daripada menilai kesalahan orang lain. Ia percaya bahwa kebenaran sejati bukan di lidah, tapi di hati yang tulus. Dan dalam perjalanan batinnya, semakin ia mengenal Allah, semakin besar cintanya kepada makhluk. Ia menjadi tempat berlabuh bagi jiwa-jiwa lelah. Siapapun yang mendekat, merasa diterima tanpa dihakimi. Ia seperti tanah yang menampung hujan, lembut, tenang, dan memberi kehidupan. Karena ia tahu, siapa yang mencintai Allah, pasti akan mencintai semua ciptaannya. Hati yang makrifat juga tidak lagi menuntut tanda dari Allah. Ia tidak berkata, tunjukkan padaku keajaibanmu. Karena baginya, seluruh alam ini sudah cukup sebagai keajaiban. Ia tidak menunggu mukjizat, sebab setiap napas pun adalah mukjizat yang nyata. Ia tidak memerlukan bukti untuk percaya, karena kepercayaannya telah menjadi bukti itu sendiri. Dan akhirnya, hamba yang makrifat hidup dalam kebahagiaan yang sunyi. Bukan bahagia karena banyaknya nikmat, tapi karena hatinya selalu merasa berada di hadapan Allah. Ia tidak mencari kebahagiaan, sebab kebahagiaan sudah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak mencari cinta, karena cinta itu telah menjadi napasnya. Ia tidak lagi memohon banyak hal, hanya memohon agar Allah tidak menjauhkan dirinya dari kesadaran akannya. Itulah tanda-tanda hati yang telah mencapai makrifat. Ia hidup di dunia, tapi jiwanya sudah menembus batas dunia. Ia makan, bekerja, berkeluarga, seperti manusia lainnya, tapi setiap geraknya penuh makna. Ia berjalan di bumi dengan ringan, tapi hatinya tertambat di langit. Dan bila engkau bertemu dengan orang seperti itu, engkau akan merasakan kedamaian yang menular. Karena orang yang mengenal Allah membawa cahaya yang tak terlihat, cahaya yang bukan dari kata-kata, tapi dari keadaan hatinya yang jernih. Ia tak perlu menjelaskan Allah, karena kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah itu nyata. Makrifat sejati bukan tentang tahu, tapi tentang menjadi. Bukan tentang mencari, tapi tentang sadar. Bahwa sejak awal, engkau tidak pernah jauh dari Allah. Bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah cara Allah mengingatkanmu akan sesuatu yang sebenarnya tak pernah hilang, kehadirannya yang selalu bersamamu, bahkan sebelum engkau belajar menyebut namanya.